Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Oh, puji Tuhan. Oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan kita sehat sampai saat ini. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, salah satu dari siswa memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih membawa kita dalam doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mohon berdiri untuk kita semangat ya? Semangat. Belajar Pancasila. Boleh keluar dari meja kursi kalau semangat. Semangat. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali untuk kita mengecek kehadiran hari ini. Kita mengecek kehadiran hari ini. Adriano, Hadir Pak. Alfarisan, Hadir Pak. Alince, Hadir, Pak. Andreas, Hadir Pak. Angelin, Hadir, Pak. Angelino, Hadir, Pak. Anselmus, Izin, Pak. ya. Antonius, Hadir, Pak. Brigita, Hadir, Pak. Virginia, Hadir, Pak. Elena, Hadir, Pak. Loisa, Hadir, Pak. Margareta Angela Saputri, Rosanta, Hadir, Pak. Teresia, Hadir, Pak. Yudit, Hadir, Pak. pas ya? Ya, Pak. Bilang kali ini 100%. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan tentang apa kemarin? Tentang ya, kalau kita belajar tentang lokasi berarti kita belajar Apakah kalian mengetahui alamat kalian masing-masing? Tahu, Pak. Satu-satu menyebutkan Raki. Palindi. Kamu ya? Anjonga. Kamu? Palindi. Rana. Bangaula. Umbu?
Lumbu manggit. Karaki. Nah, lek pandak, Bau. Oh, makamu. Oke. Berarti kamu sudah mengetahui letak letak wilayah tempat di. Nah, jadi nanti dalam pelajaran ini tujuannya siswa mampu menjelaskan atau memiliki kesadaran akan dirinya begitu, serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Bahwa saya, tetangga dan si ini, saya bersahabat dengan tetangga ini. Gitu. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita nonton dulu apa yang siapa yang tahu apa itu kita? Silakan satu orang. Beri kita. Peta adalah gambar seluruh permukaan bumi yang melukiskan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Itu yang dinamakan peta atau gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang memiliki skala tertentu. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman. Oke. Nanti mekanisme pembelajaran kita adalah saya memakai model pembelajaran yang namanya bekerja dalam kelompok atau bekerja dalam tim. Ya. Jadi sebentar ketika kita bekerja, kita harus menunjukkan bahwa kita semangat dalam bekerja. Gitu? Ya. Oke. Sekarang saya akan membagikan saya akan menjelaskan tentang lokasi. Apa itu lokasi? Suatu objek. Satu orang. Letak objek di permukaan bumi. Sudah lupa kan? Oke. Itu lokasi itu dibagi dalam berapa bagian? Dua. Satu itu lokasi absolut. Dan yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi absolut itu adalah suatu lokasi bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Contohnya apa? Satu siswa, ayo. Contohnya, suatu letak yang tidak berubah-ubah. Berarti letak astronomis Indonesia. Iya, letak astronomis Indonesia. Misalnya, pulau yang kita tempati saat ini adalah Indonesia. Kemarin di sini kita bahas tentang batas. Yang pertama itu batas apa kemarin? Utara. Yang kedua batas selatan. Ketiga batas timur. Yang keempat itu batas barat. Ini lintang utara. Ini lintang selatan. Ini lintang bujur timur. Ini dengan berpatokan pada peta ini, peta Indonesia,
siswa dapat menentukan batas-batas ini. Misalnya batas sebentar, silakan. Satu orang. Silakan. Nanti kan ada 4 ini bisa kebagian yang lain. Ini kita menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Tunggu, Pak. Sebentar tetap kebagian semua. Lalu gerak. Tunggu yang di sana. Berada. Tidur sekali. Bagaimana? Betul. 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 Mari satu orang. Yudit. Tapi jangan memperhatikan gambar peta Indonesia di sana. Kita dapat menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk teman yang. Jadi tugas kita sebentar di dalam lembaran ini, dalam kegiatan kelompok, kita juga berbuat seperti ini. Ya. Nah, tadi kita bahas tentang lokasi tempat kita tinggal, ya toh? Nah, maka kita tentukan juga sebentar batas utaranya apa, selatannya apa, seperti itu. Nah, ini yang saya bicarakan pertama menyangkut jalurnya, sehingga nanti ketika kita bekerja di dalam lembaran ini, kita sudah tahu rumusnya, kan gitu? Ya. Oke, sudah siap bekerja? Sudah. Siap? Siap. Oke, saya bagikan ini Erika. Kita bicarakan kelompok. Saya bagi bukunya. Satu meja satu, jangan banyak-banyak. Ya, di sini di dalam LK ini, di situ ada letak absolut dengan letak relatif. Kemudian satu kita di sini, kita sini dia lebih dekat dengan teman sebelah. Ya, tugas itu kita kerjakan lewat Google Google Map. Tadi saya bagikan lagi ini, kurang yang saya bawa ya. Ini satu meja. Nah, ini satu kelompok. Boleh memindahkan kursinya ke samping kiri kanan teman. Mari ini. Mari. Kita Pak, ini namanya kerja dalam tim. Dua yang maju kamu hanya bergeser sedikit.
Wilayah pandang di mana? Ya. Wilayah apa? Bumbu manggil. Ini wilayah Laituta. Ini wilayah Latinata Walaka. Tulis di atasnya judul masing-masing. Misalnya di sini Lai Pandak, tulis Lai Pandak. Silakan sudah. Kerja di dalam lembaran kerja siswa itu. Silakan. Tapi kompak dulu, mana nomor 1? Ini nomor 1 Nomor 2 Iya. Nomor 3, nomor 4. Silakan. Sengaja pegang sedikit. Silakan. Kamu nomor 2. Silakan. Tetap di nomor 2. Ini yang di sini. Ini yang di sini. Biar semua juga ini yang ini tidak apa-apa. Kan untuk nomor 2. Silakan. Saya mengontrol. Silakan. Boleh juga langsung kerja dulu. Tapi sama. Ini yang banyak boleh penuhi ke depan. Nah, boleh juga. Tapi jangan rasa dan di bawah ini. Silakan. Saya mengontrol. Yang tidak aktif, nah, nilainya juga dia tidak aktif. Bekerja ya. Waktu kita 2 kali 40 menit. Waktu masih panjang. Dan sebentar masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusi. Silakan. 25. Silakan. Kerja dua-dua supaya harus semua aktif Nah, jangan ada yang diam. Yang diam berarti nilai juga dia diam. Ya. Nah, saya akan menilai. Pelan-pelan waktu kita cukup banyak. Jangan sampai hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan suruhan di dalam tabel. Ya. Jadi kerjanya teliti. Satu mungkin tukang melihat di dalam Google Maps, yang lainnya mentransfer ke dalam lembaran kerja siswa. Dan dua-dua harus isi Dua-dua harus isi. Misalnya nomor 4 ini di sini. Ada ini. Tapi harus kerjasama. Silakan bertukar pikiran, ya, bertukar pikir.
harus begitu. Kegiatan kelompok itu harus berdiskusi. Nah, bagaimana dia punya cara kerja bisa terpenuhi yang untuk lokasi relatif. Kan sudah tinggal nanti kita jelaskan. Harus berdiskusi. Diskusi bagaimana ini? Jangan diam-diam nanti nilainya sebentar B. Jangan sampai keluar jalan. Bisa sambung di bawah sampai depan. Kita bahas. Lanjut. Kerjakan tugas itu ada yang berpatokan pada buku, buku paket. Kamu yang paling tahu disuruh baju gitu, bantu beri atau ada cari di internet. Ini terlalu jauh dari wifi. Coba saja sebentar, coba tes bersama. Nanti kalau dia muncul masukkan saja, tanya Pak Guru ya. Silakan. Dia sama dengan baik. Bagaimana kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau tanya-tanya, jangan malu-malu ya. Nah, jangan malu-malu. Harus bertanya. Kalau pepatah bilang malu bertanya, sesat di jalan. Malu. Tambah. Nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi. Jadi semua 4 kelompok sebentar akan menyampaikan oleh perwakilan kelompok. Harus bisa menyampaikan pendapat ya. Sambil diam.
Ada yang sudah? Ada Pak. Ada yang sudah? Kelompok 1 jangan diam-diam. Bisa berkolaborasi mestinya, bisa ngomong sedikit. Nah, intinya jangan terlalu ribut saja. Bisa teman kita isi bagaimana ini? Itu baru namanya kerja kelompok. Kalau diam-diam, bagaimana bisa hidup kelompoknya? Harus banyak bicara di situ. Harus banyak bicara. Kamu punya tugas tentang letak SD Walakar. Titik. Nah, SD Walakar. Nanti letak di klik oke. Kita hanya gangguan jaringan sedikit. Kalau lengkap jaringan, ya. Saya kalau ada meja kursi di rumah, kita pilih mengajar di rumah. Sebetulnya kalau meja kursi kita mengajar. Ada yang dapat? Sesuaikan dengan desain. Kalau beda boleh tulis ulang, yang hitam itu. Bisa tulis di bawah, tapi hapus 5. Bisa tulis di bawah. Kalau angkanya beda dengan yang kalian sudah kerjakan itu, dia angkanya beda, boleh berubah di bawah. Tapi jangan coret, nanti kotor jangan coret, tulis saja. Satu orang sudah dapat. Nanti kalau yang satu kelompok itu sudah selesai, bisa kita pinjam dia punya handphone. Coba ini. 1, 2, 3, 4. Coba cari juga. Tunggu. Kalau dia tidak mau, jangan paksa. Nanti dia ini. Ya.
aja. Nah, begini. Jangan min lagi tar 10. Itu kelompok 4 sudah temu. Kita hanya kendala di jaringan. Sudah Pak menurut tinggal sini. Lokasi dari panas. Nah, itu. Wah, itu dia solid. Kalau dia sulit, saya pun kalau sekolahnya beda. Ada yang sudah menemukan? Kelompok 4 sudah? 2 belum? Iya, memang ini tablet ya kadang tidak jelas. Makanya lah kita ujiannya pakai tab. Coba masih banyak yang bagus ini kita pakai ini. Intinya sudah kerja. Sudah kamu? Supaya kami bisa pinjam haknya. Ganti di situ SD live to ganti di absen 6. Cari itu supaya sama-sama kuat. Saya dapat, saya tidak. Jadi semuanya bisa. Begitu. Kita ditanya siapa yang bawa handphone tidak menyang. Tiba-tiba keluar teman. Sudah? Dan kalau berkaitan dengan baik, ditanyakan di pas sini. Bagaimana? Sudah? Jangan lupa.
kerjaan. Cepat, dan yang lain juga. Sesuaikan, tulis dulu di kertas biar. Cepat, karena sebentar dia mau mati, dia enggak. Cepat. Jangan jeput. Beri kita belum? Hah? Hah? Oh ya. Simpan. Jadi ini. HP ini bisa. Duduk kamu. Nanti kalau ada masalah tanya di saya ya. Nah, jangan tanya di teman. Ini sampai letak. Kalau teletuta yang barang. Hah? Atasan. Ini sama. Ini karena dia jauh dari. Kamu sudah ini ya? Bekas yang lain ya? Sini. Kamu tadi SD mana? Baik pandai. Kasih jawab. SD dari mana? Jangan ribut. Jangan ribut. Mana SD? Oh, masih di ya. Destiny. Secret. Y di belakang. Sudah kelompok 4? Lagi. Cari cukup biar serta dapat sinyal. Tapi jangan bangun sensi. Sudah dapat ini begitu. Ini kalau sinyal tidak bagus, dia tidak stop lagi. Sudah ada menemukan kelompok 3 belum Tetap sudah kerja toh? Nah, berarti ada usaha. Tunggu habis kelompok 1 baru kamu. Ini kita mencari, ini sebagai memastikan
Oh, bahwa apa yang saya tulis itu seperti ini, seperti yang di papan tulis sana. Gitu ya. Kan kita harus cari dia punya kebenaran. Oh. Biar sepertinya selesai. Coba di sini ini kelompok T. Nah, tadi kamu mana? SD mana? Bang itu susah mau? Pas. Bisa ya? Transfer itu? Tidak. Ya itu sudah mang. Intinya jamin. Setiap kali buka berbeda dia punya angka. Makanya setiap kali buka angkanya pasti derajatnya berbeda. Coba samakan dengan hasil pekerjaan. Hah? Iya memang harus beda satu angka. Kan setiap kali buka. Nah, tidak apa. Ini beda sedikit. Sudah? Sudah. Sudah semua atau belum? Hah? Siapa yang belum? Beri kita belum, Ya. Satu kelompok belum. Kelompok 4 sudah? Hebat kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan kelompok 4. Kelompok pertama yang menyelesaikan tugas. Sudah? Sudah ini. Melihat semuanya satu. Dan selalu besar. SD fresh memang. Di sini tadi yang jadi. Cepat sudah karena kelompok 1 juga mau melihat. Kelompok 2 sudah orang kelompok kedua yang menyelesaikan tugas. Kelompok 3 masih terbang. Ini dia masih. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kamu mau lihat pas, Kamu tadi lihat sana, Ini hanya beda di lokasinya kita sini. Nah, ini. SD Impress Lab Panda.
Ini dia. Tinggal klik lam. Muncullah saja. Coba bandingkan dengan pekerjaan. Kalau beda satu angka tidak apa-apa, jangan ganti. Kalau pencarian di Google Map itu seperti itu. Tinggal klik menu atau aplikasi Google Map, ketik nama lokasi yang kita cari, nah, langsung ketemu di situ. Jadi kalau ini bunang kan, event itu dia nyasar, mungkin dia video yang aku, iya, dia video yang aku, dia mau cari di hotel, contohnya, tinggal dia tulis nama hotelnya. Nah, langsung muncul di situ. Banyak beda. Kenapa dia beda, Pak? Kita cuma yang di angka belakang sih. Coba yang di papan satu. Kamu lihat di mana? Ya itu. Coba di bawah. Bandingkan dengan di sana. Coba. Coba dengan di sana. Lihat ini terus. Lihat. 10, 22, 7, 13. 60. 120, 52. Ini karena beda orang yang mencari. Tadi kamu yang cari di situ, yang ini saya yang cari. Beda-beda mungkin tergantung merek HP. Nah, paling sesuai. Tidak, itu Pak yang isi tadi. Oke, sudah kelompok 1. Pas sudah? Ya, pas. Mau cari yang mana? Beda ya? Aman. Jangan. Nah, yang di belakang itu yang beda. Depannya pasti sama. Awas itu LKPD. Oke, sudah semua ya? Nah, sekarang masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Cukup menghentikan, semua aktivitas dihentikan. Karena saatnya kita menyampaikan hasil diskusi, hasil kerja kita hari ini. Kita menyampaikan di depan. Silakan, kita mulai dari kelompok 1. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Satu orang mewakili dalam keadaan berdiri. Ya, silakan. Beri kita mungkin yang mewakili. Silakan. Terima kasih atas kesempatan menjadi pikiran saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Silakan. Bahasa absolut impres dan panel. Yang pertama, letak absolut SD lepas keras supaya bisa terdengar suara. 10, 1, 8, 7, 35, 4, 1, 20, 5, 24, 7, 87. Itu apanya? Derajatnya? Iya. Oke. Lanjut. Lokasi relatif SMP SD Impres Lepana. Ya. Sebelah utara perumahan penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Linda, sebelah barat kebun pensil. Itu letak relatif. Apa tadi letak relatif? Letak relatif itu adalah letak yang dapat terubah. Misalnya, suatu saat di SD Lepanda ada penambahan rumah penduduk, berarti dia berubah. Bukan lagi kebun tadi di bagian ini timurnya atau baratnya,
tapi rumah penduduk. Ya, tak? Bisa saja. Karena semakin majunya kita punya negara atau wilayah. Iya, toh dia suatu ketika dia akan berubah. Misalnya di rumah kita itu di bagian belakang rumah ada lahan kosong, ya toh? Nah, nanti suatu saat dengan majunya kita punya wilayah, pasti ada pembangunan di situ. Ada rumah tetangga, ada rumah baru yang baru dibangun. Dia berubah. Makanya dia masuk dalam lokasi relatif. Kalau yang absolut itu dia tetap dari dulu sampai sekarang. Tidak akan berubah. Nah. Misalnya letak Indonesia. Tadi kamu sudah bilang batas utara 6 derajat. Batas selatannya 11 derajat. Nah, batas timurnya 104 derajat. Batas baratnya 90 derajat. Itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Sehingga dinamakan lokasi absolut. Tidak dapat berubah. Kalau kita manusia berubah tidak? Iya, berubah. Iya, dalam pertumbuhannya, ya, semakin besar itu, maka ada yang tumbuh ke bawah. Makhluk hidup dia harus bertumbuh atau berpindah kecuali benda mati. Ya, tidak bisa berpindah. Atau dipindahkan oleh makhluk hidup. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita persilakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Silakan. Keras, suara lantang. Lokasi absolut SDN Untar derajatnya 10, 231, 260, 120, 524, 332. Lokasi relatif sebelah utara berbatasan dengan pegunungan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan mes, sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk. Itu SD mana? Letuta. Sebelah utara tadi berbatasan dengan pegunungan. Betul gunung tak? Iya, tidak ada rumah penduduk di situ. Takutnya kalau gempa dia rata semua. Oke, silakan duduk kamu. Itu letak lokasi absolut dan relatif dari SD Letuta. Hampir sama dengan kelompok 1. Cuma bedanya lokasi relatif. Tadi di SD Lepanak itu dia punya relatifnya itu semua berbatasan dengan rumah penduduk dan kebun, ya toh? Di Letuta ada pegunungan. Karena di bagian utaranya pegunungan yang ini. Iya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita masuk di kelompok 3. Silakan, Yudi. Warna lantang ya. Silakan. Menyampaikan. Keras. lokasi absolut SD Luman. Ya. Derajatnya 10, 228, 187, 120, 541, 089. Lokasi relatif sebelah utara berbatasan dengan Paan. Lanjut. Sebelah selatan berbatasan dengan Pematang. Ya. Sebelah timur berbatasan dengan sungai. Ya. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Bawen. Demikianlah hasil diskusi kami. Ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Mana di
Di sebelah selatan dia bilang batasan dan ini. Setahu saya begini. Bisa, bisa berargumen Nah, misalnya tadi mereka bahas tentang Lumbu Manggit. Pasti yang tahu persis itu SD Lumbu Manggit adalah warga Lumbu Manggit. Iya. Nah, misalnya Umbu ini dari mana? Lumbu Manggit. Pasti dia tahu pasti. Apaan dibikin? Padahal ada pohon saya di situ. Contoh, kita harus bisa berargumen, berpendapat. Iya. Manusia itu bebas memberikan pendapat. Dan yang lain harus menghargai pendapat orang lain. Jangan langsung dia berpendapat, tidak bagus itu. Jangan. Hargailah. Yang walaupun pendapat itu sama. Oke, kita berikan sudah tadi. Aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ini kelompok terakhir. Kelompok kami. Ya, silakan. Letak absolut. Berada pada sekian derajat. Kita tidak buat seperti ini karena hanya letak lokasi tempat itu tinggal. Silakan. Keras, jangan semakin lama dan semakin hilang. Ya. Setapak. Lanjut. Sebelah selatan. Ya. Ada yang mau menanggapi dan sampai ada yang beda. Dia bilang setapak, saya lihat bisa ya toh. Tapi kalau orang yang sudah biasa pergi di sana, dia sudah tahu. Oh, bagian utaranya setapak. Ya betul, ada jalan masuk di sana toh. Nah, itu namanya setapak. Oke, berikan tepuk tangan untuk karena sudah selesai kelompok menyampaikan hasil diskusinya, tibalah saatnya saya akan menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang lokasi Indonesia, atau letak Indonesia, letak astronomi. Kalau yang dikatakan letak astronomis itu batas-batas ini. Ya. 6 derajat lintang utara, sampai dengan 11 lintang selatan. Dan 141 bujur timur sampai 95 derajat. Itu letak astronomis Indonesia. Untuk lebih memperjelas supaya kita bisa lihat batas-batas relatifnya, kita bisa lihat di dalam peta. Relatif atau lokasi yang dapat berubah-ubah. Yang pertama, kalau kita mau lihat arah mata angin, berarti kita harus lihat di gambar ini. Ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Kalau dalam gambar, kalau saya mengajar kelas 7, pasti saya akan ajarkan tentang yang gambar tentang arah mata angin. Saya biasa kalau di kelas 7 arah mata angin pasti saya gambar. Utara, lawannya timur, lawannya
Hah? Tidak ada, Pak. Tidak tahu. Tidak, Pak. Tidak pernah disampaikan. Tidak, Pak. Biasa di sini mana barat. Nanti di rumah cari sendiri. Nanti pada saat saya mengajar pertemuan kedua, satu siswa akan menyampaikan. Bisa tidak? Tidak, Pak. Ini ada di sini. Titik-titik. Ada timur laut, ada timur laut. Terus ini apa? Hah? Ada barat lah. Pokoknya dia singkat-singkat. Nanti cari dulu. Oke, kita lanjut. Itu kita hentikan. Kita kembali pada materi kita tentang lokasi. Terus tadi kita sudah menyampaikan bahwa lokasi itu apa? Hah? Letak objek di dibagi menjadi dua. Letak absolut dan letak relatif. Absolut itu adalah letak yang tidak dapat berubah-ubah, seperti letak Indonesia, yaitu letak metronom Indonesia. Sedangkan letak relatif itu adalah letak yang dapat berubah-ubah, diikuti dengan waktu berjalan. Iya. Zaman berubah berarti dia juga berubah. Misalnya tadi batas belakangnya sekolah adalah sungai besar, pasti ketika banjir besar dia berubah. Bisa dia pindah tempat ke sungai. Iya tak? Kalau macam di SD Pandak, bagian selatan itu ada sungai, ada bendungan. Suatu ketika dia akan berubah menjadi selokan. Iya tak? Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya mau tanya dulu. Bagaimana pembelajaran ini? Menyenangkan tidak? Siapa yang tidak senang dengan pembelajaran ini? Tidak tahu? Kalau setiap hari kita pembelajaran seperti ini, pasti kamu hebat-hebat semua. Iya, Pak. Sebetulnya wajib itu seperti ini, pakai ini absurd. Tapi karena berbagai macam sarana, keterbatasan, kalau masih pasang ini berarti waktu dia lari lewat terus. Tapi karena ini hanya PPL, maka harus persiapkan sebaiknya. Biar ini begitu pasang sudah lapar tuh, pasangin dulu. Oke. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Lembar pekerjaan dikumpul. Ini saya ambil sendiri. Yang itu kamu pegang. Jangan itu. Kamu mau bawa dulu. Ini sebagai penilaian saya untuk memberikan nilai pada kalian. Jadi saya harus pegang. Oke, sebelum kita menutup doa ini, satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Mari. Terima kasih. Kamu sudah membawa kita dalam doa. Selamat siang dan shalom. Selamat siang. Berdiri. Ini lagu Quran. Lagu apa? Hah? Kalau
tepuk semangat. Tepuk semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Oke, kita akhiri sudah. Jangan bergerak dulu ya. Inilah anak-anakku yang pintar semua.